Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Sadri wa sili amri wa halul qadam lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan dengan saya, Azam Aziz Ahmad, dengan NIM 20.018.348. Selanjutnya ada Mbak Tati Nafiatur Rahman dengan NIM 20.018.344. Dan yang terakhir ada Mas Adrian dengan NIM 20.018.363. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir pemrograman mobile kelas G yang diampu oleh dosen Pak Guntur. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait job desk setiap anggota di kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, job desk saya di tugas akhir ini adalah yang pertama membuat codingan Java, terus selanjutnya membuat basis data dan menguji aplikasi. Terus untuk selanjutnya, Mbak Tati di tugas akhir ini job desk-nya adalah membuat UI dan laporan. Dan yang terakhir, Mas Adrian untuk job desk-nya di project kali ini yaitu membuat codingan layout-nya, terus mempersiapkan web service dan membuat laporan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tati mengenai latar belakang permasalahan di aplikasi ini. Oke, untuk latar belakang permasalahan dari aplikasi perhitungan lubung zakat ini, yaitu berdasarkan pengamatan kelompok kami, di beberapa lingkungan masyarakat, sekarang ini masih ada beberapa permasalahan muncul yang mengakibatkan kesusahan kepada masyarakat yang hendak membayar zakat. Di antaranya yaitu tidak tahu mengenai beberapa jumlah harta yang harus dikeluarkan, kurang pahamnya bagaimana cara perhitungan zakat yang benar, karena zakat sendiri memiliki beberapa perhitungan, jumlah dan tuntutan yang berbeda antara zakat satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangan teknologi di masa sekarang, smartphone merupakan salah satu teknologi yang memiliki perkembangan sangat pesat di antara teknologi-teknologi yang lainnya. Smartphone memiliki sangat banyak manfaat yang dapat mempermudah atau membantu manusia dalam melakukan kegiatan di berbagai bidang, seperti bidang sosial, pekerjaan, keagamaan, dan masih banyak bidang-bidang yang lainnya. Salah satu manfaat di bidang keagamaan adalah dapat mempermudah perhitungan jumlah zakat yang harus dibayarkan tanpa harus takut salah dalam melakukan perhitungannya. Setelah kami membuat penjelasan mengenai zakat, maka kelompok kami merancang sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat membantu kaum muslimin dalam melakukan perhitungan zakat yang harus dikeluarkan sesuai peraturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang dapat digunakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Ya, terima kasih Mbak Tati yang sudah menjelaskan latar belakang permasalahan di aplikasi yang kita buat. Jadi intinya aplikasi yang kita buat dari kelompok kami itu kami beri nama aplikasinya yaitu Lubung Zakat, di mana di aplikasi ini user dapat mengetahui jumlah ataupun takaran zakat yang akan dikeluarkan tanpa harus bingung dan mengenai berapa nominal yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai demo aplikasi, sebelum masuk ke demo aplikasi, selanjutnya juga akan dijelaskan mengenai UI aplikasi kami, yaitu Lubung Zakat. Mas Adrian dibuka Figma-nya. Ini akan dijelaskan oleh Mbak Tati mengenai UI aplikasi Lubung Zakat. Oke. Yang pertama, ini adalah tampilan awal pada aplikasi Lubung Zakat. Lalu ada login, tampilan login. Jika belum mempunyai akun, maka bisa register terlebih dahulu atau sign up. Lanjut, di sini untuk mengisi register ada username, email, password, konfirmasi password. Setelah itu bisa disubmit. Lalu langsung login, masuk ke pilih jenis zakat. Di sini ada beberapa jenis zakat, di antaranya ada penghasilan, emas, tabungan, dan perdagangan.
Pada tampilan utama ini kita di sini bisa memilih salah satu dari jenis zakat. Contohnya, yang selanjutnya ada zakat penghasilan. Nah, di sini ada penghasilan per bulan, pendapatan lain, bonus atau THR, pengeluaran kebutuhan pokok termasuk utang jatuh tempo. Nah, di sini langsung bisa menghitung dan di bawahnya setelah dihitung maka akan muncul total zakat penghasilan per bulan sebulan. Oke, selanjutnya ada zakat emas. Di situ juga sama aja untuk menghitung jumlah zakat emas dalam setahun. Lalu yang selanjutnya ada zakat tabungan. Di sini untuk menghitung zakat tabungan selama setahun. Yang selanjutnya ada zakat perdagangan. Di sini untuk menghitung zakat perdagangan selama setahun. Oke, lalu kembali lagi ke tampilan menu utama. Di sini untuk mengecek lokasi Basnas zakat terdekat bisa di sini. Nah, terus yang selanjutnya ada menu logout. Oke, itu tadi penjelasan sekilas mengenai UI aplikasi Lubung Zakat. Mungkin tadi ada satu hal yang kelupaan dijelaskan sama Mbak Tati. Jadi sebelum di halaman login, itu nanti ketika user membuka aplikasi akan muncul tampilan splash screen yang menampilkan logo Lubung Zakat seperti itu. Terus untuk selanjutnya, penjelasan UI aplikasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk kepada demo aplikasi yang akan disampaikan oleh Mas Adrian. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mas Azam sama Mbak Tati. Di sini saya akan melakukan demo untuk aplikasi Lubung Zakat. Kita langsung saja. Kita masuk ke Android Studio-nya dan kita demokan. Seperti yang udah dijelasin di UI tadi, itu yang dibilangin Mas Azam. Ada tampilan splash screen tadi, yang disetting cuma 3 detik. Kita coba sekali lagi aja, biar nggak usah bingung. Kita coba run. Di sini, ini adalah fitur splash screen yang kami buat, yang kami kasih waktu 3 detik. Dan setelah itu masuk ke menu loginnya. Di sini kita bisa login pakai email sama password. Kalau belum punya email atau password dan belum punya akun, kita bisa lakukan sign up ke sign up. Jadi kita bisa register. Kita misalkan saja di sini saya pakai nama saya sendiri. Kita register dulu karena sebelumnya kita belum punya akun. Dan di sini juga kita harus pakai email yang emang benar-benar terdaftar di Google karena terverifikasi sama database dari Firebase Google. Kita kasih password 1 sampai 8 aja, simple. Supaya lebih mudah diingat maksud saya. Kita register. Oke, karena udah terregister maka akan langsung masuk ke menu utama. Kita bisa cek juga di database-nya di Firebase. Kalau yang kita register tadi udah masuk gitu di sini. Di bagian database Firebase. Oke, kita balik lagi ke Android Studio. Di sini seperti yang udah dijelasin tadi di desain UI, sama. Di bagian pilih jenis zakat ada 4 di sini. Ada menu zakat penghasilan, zakat emas, tabungan, dan perdagangan. Di sini juga ada button buat lokasi Basnas sama logout. Jadi misalnya kita mau cari lokasi Basnas terdekat dan berhubung di sini yang kami setting untuk lokasinya di seputaran DIY gitu. Spesifik aja. Jadi misalnya untuk orang yang di sekitar Bantul bisa cek lokasinya Basnas Bantul misalnya. Terus yang di bagian Yogyakarta Kota bisa ke Basnas Yogyakarta. Terus yang di bagian Sleman gitu juga sama. Di sini
Basnas Gunung Kidul. Dan terakhir, Basnas, ini maksud saya, Basnas Kulon Progo. Kita balik lagi ke menu utama. Kita ke opsi zakat penghasilan. Misalkan di sini penghasilan per bulannya anggaplah 5 juta gitu. Oke. Bonus lain-lainnya misalnya 1.500.000. Oke. Terus pengeluaran pokoknya itu anggaplah 2 juta gitu. 1, 2, 3. Oke, jadi semua inputannya udah masuk. Kita hitung. Jadi total zakat penghasilan sebulannya segini gitu. Gitu juga dengan opsi di zakat emas, tinggal masukin jumlah emas per gramnya gitu. Dan ini patokannya dari harga emas yang sesuai updatean tahun ini gitu. Misalnya berapa gram ya? Misalnya 500 gram deh. Bisa kita hitung. Otomatis total zakat emas setahun yang bisa dikeluarin segini gitu. Kita balik lagi ke menu utama, opsi tabungan. Misalnya ini kita permisalin aja si user nabungnya di bank gitu. Saldo tabungannya misalnya 20 juta misalnya. 1, 2, 3. Oke. Bunga di bank, anggaplah bunganya per bulannya mungkin 500.000 gitu. Atau 100.000 lah. Maka bisa dihitung total zakat tabungan yang bisa dikeluarin setahun segini gitu. Gitu pun dengan perdagangan. Masukin modal dagangnya 5 juta. Untung yang didapat selama setahun anggaplah 3 juta. Utang 500.000. Utangnya itu tembok 100.000. Maka akan dikalkulasiin total zakat yang bisa dikeluarin setahun dari perdagangan. Jadi fiturnya di menu utama mungkin cuma itu aja. Sama lokasi Basnasnya juga udah di set sesuai dengan lokasi yang ada Basnas yang ada di Yogyakarta. Terus menu logout, misalkan ditekan logout, maka bakal balik lagi ke menu login gitu. Itu pun kalau mau bikin akun baru lagi, kita bisa sign up. Kalau mau login dengan akun yang udah terdaftar tadi, bisa. Bakal masuk lagi ke menu utama. Sesuai dengan yang udah didemoin sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Mungkin untuk demo aplikasinya segitu aja. Dan bisa saya jelasin dikit mungkin untuk bagian layoutnya. Nah, di sini activity menu-nya nampung layout untuk login yang udah didemoin tadi. Terus splash screen-nya di activity splash screen. Terus untuk menu utamanya itu di jenis zakat layout XML maksudnya. Dan untuk bagian registernya sign up di bagian sign up. Zakat dagangnya di Z dagang ini. Zakat emas di Z emas. Terus di zakat penghasilan juga kayak gitu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari demo. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya balikin lagi ke Mas Azam. Oke, terima kasih Mas Adrian. Terus untuk sisi back-end-nya, mungkin bisa di bagian codingan yang ini Mas, register activity sama login activity.
Mungkin saya tambahkan sedikit mengenai program lubung zakat. Jadi di bagian login, nanti ketika user itu mau login, mungkin ke bawah Mas. Nah, nanti kalau misalkan nanti di form itu user belum mengisikan data, misalkan belum mengisi email ataupun password, akan muncul pemberitahuan yaitu isi semua data. Dan kalau misalkan nanti email ataupun password yang diinputkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di database, maka akan muncul login gagal seperti itu. Dan untuk yang di bagian register activity atau bagian sign up, nah nanti user dipersilahkan untuk mengisikan password di bagian konfirmasi password itu harus sama dengan apa yang diinputkan pada bagian form password. Jadi nanti ketika user tidak menginputkan di bagian konfirmasi itu sama dengan password, maka akan muncul peringatan isi password yang sama. Dan kalau misalkan nanti user di bagian form register itu belum mengisi semua data yang ada di form, maka akan muncul peringatan silahkan isi semua data. Seperti itu. Atau mungkin coba dipraktekin sekali lagi, Mas, yang bagian itu. Oke, boleh Mas. Biar lebih jelas. Kita sambil demo aja. Iya, sambil demo. Untuk lebih jelasnya, kita sambil demo. Ini misalkan tadi yang bagian login, jadi sudah diinisiasi, misalkan emailnya Mas Adrian tadi. Nah, tadi kan Mas Adrian untuk sign up-nya kan passwordnya 1-8. Coba di sini passwordnya cuma 1-3 saja, Mas. 1-3 gitu. Nah, ketika di-submit, maka akan muncul peringatan login gagal karena data yang diinputkan tidak sama di bagian database tadi. Nah, coba kalau diisi sesuai yang benar, Mas, sesuai database 1-8. Nah, maka akan berhasil masuk ke tampilan utama. Nah, coba di bagian sign up, Mas. Kalau sign up. Oke, ya itu. Coba langsung di register, diklik aja. Tanpa isi data Kita apapun. register baru ya. Ya. Nah, misalkan coba dibikin konfirmasinya nggak sama kayak yang di password, Mas. Oke. Misalkan di yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di yang kedua 1, 2, 3 gitu. Ya. Kita register. Nah, maka akan muncul peringatan isi password yang sama gitu. Jadi ini memberikan sebuah konfirmasi kepada user sekaligus kehati-hatian kepada user. Jadi ketika menginputkan di bagian data dicocokkan dengan password yang telah diinputkan dan itu akan masuk di bagian database di Firebase seperti itu. Nah, coba ini Mas yang bagian email dikosongin dulu Mas. Nanti akan muncul notif isi semua data. Oke, oke. Gitu aja nggak apa-apa. Nggak, maksudnya nggak diisi semuanya. Namanya doang misalnya. Ya, misalkan namanya doang. Oke, register. Nah, itu nanti akan muncul peringatan disuruh untuk mengisi semua data seperti itu. Coba mungkin tambah data deh, Mas. Tambah data. Pakai emailku. Nah, misalkan kita menginputkan namanya Azam, terus emailnya azam@gmail.com. Itu emailnya saya. Terus misalkan passwordnya 1-8 juga. Nah, akan muncul juga
progres dialog dengan keterangan silahkan tunggu. Nah, ketika dicek di bagian database Verbase, tadi seharusnya ada 2 akun yang sudah didaftarkan tadi, akunnya Mas Adrian sama akunnya saya. Coba di refresh. Nah, maka akan muncul keterangan di Verbase itu tadi akun baru yang sudah diinputkan atau akun saya gitu. Nah, mungkin itu untuk implementasi database. Kita menggunakan database Verbase online yang kita real-time database kita autentikasikan dari aplikasi Lubung Zakat ini masuk ke bagian database Verbase. Lalu untuk API-nya tadi kita mengimplementasikan di bagian lokasi Basnas. Jadi ketika user itu membuka aplikasi, misalkan user pengen menghitung zakat emas dan sudah tahu zakat yang dikeluarkan berapa gitu. Nah, maka untuk selanjutnya untuk penyalurannya bisa mengklik di bagian lokasi Basnas untuk pentasarufannya atau penyalurannya zakatnya dan bisa diketahui lokasinya di bagian mana untuk API lokasi Basnas. Nah, kita baru mengimplementasikan di bagian zakat di DIY. Mungkin banyak di tempat sana lokasi-lokasi lembaga-lembaga yang dipergunakan untuk mentasarufkan zakat. Tapi yang kita gunakan di proyek ini, kita implementasikan di bagian Basnas, terutama yang ada di DIY. Mungkin penjelasan dari kami terkait tugas akhir pemrograman mobile kelas G dengan dosen yang mengampu yaitu Pak Guntur. Dari kelompok kami cukup sekian. Dari kelompok Lubung Zakat, aplikasi yang kami beri nama Lubung Zakat, yaitu aplikasi untuk menghitung perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dan juga tempat penyalurannya, terutama di bagian lembaga Basnas yang ada di DIY. Cukup sekian dari kami. Saya Azam Aziz Ahmad dan Mbak Tati Nafiatur Rahmah dan Mas Adrian Hidayat Zain. Ada kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.